Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan mega battery test. Ya, jadi adalah versus desain baterai yang terbesar di channel Legawa Gadget. Soalnya kita akan versus 6 smartphone sekaligus, dan ini adalah ke-6 smartphone khusus brand besar di kelas entry level. Yang dimana yang pertama sudah ada Oppo A18, kemudian Samsung Galaxy A05, Vivo Y17s, Vivo Y27, Samsung Galaxy A05s, dan terakhir adalah Oppo A38. Jadi untuk harganya di ke-6 smartphone ini ada di kisaran 1-2 juta rupiah saja. Ya, tadinya saya mau buat 2 video ya, jadi 3 versus 3. Cuma kalau saya lihat dari speknya ternyata cukup mirip di antara ketiga smartphone ini. Jadi yang pertama untuk chipset di ke-6-nya hampir semuanya menggunakan MediaTek Helio G85. Cuma yang bedakan di sini di Samsung Galaxy A05s yang dimana menggunakan Snapdragon 680. Yang dimana untuk nanometernya MediaTek Helio G85 ada di 12 nanometer, sedangkan di Snapdragon 680 ada di 6 nanometer saja. Kemudian untuk baterai di ke-6 smartphone ini juga sama persis, yaitu di 5000 mAh. Yang membedakan di sini ada di resolusi layarnya. Jadi di 3 baris kiri ini layarnya masih di HD+, sedangkan 3 baris kanan layarnya adalah Full HD+. Untuk masalah speaker juga sama-sama di single speaker semua. Oke, kira-kira di antara ke-6 smartphone ini mana yang baterainya yang paling awet? Apakah di sini Samsung Galaxy A05s menang telak soalnya fabrikasinya itu ukurannya setengahnya dari ke-5 kompetitornya, atau mungkin yang layarnya HD+ bakal lebih unggul daripada yang layarnya Full HD+? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Versus. Ya, jadi seperti biasa kita cek dulu untuk pengaturannya apakah sudah sama semua. Yang pertama untuk internet di sini saya pakainya WiFi ya teman-teman. Soalnya untuk mobile data saya cuma ada 3 SIM card, sedangkan ini ada 6 smartphone. Jadinya semuanya sudah saya aktifkan untuk WiFi-nya, dan ini sama semua WiFi-nya. Kemudian untuk Bluetooth saya nyalakan, sudah nyala semua. Berikutnya GPS nyala. Oke, kemudian untuk brightness saya set maksimal dan tidak mode auto. Jadi saya mentokkan kanan semua. Kemudian untuk speakernya atau suaranya juga saya buat maksimal semua. Jadi pengaturan seboros mungkin. Oke, sudah sama semua. Selanjutnya untuk refresh rate ini saya set di 60 Hz, soalnya di kedua Oppo ada di 90 Hz, cuma ini saya set di 60 Hz semua. Dan untuk mode game saya matikan juga, jadi tidak ada yang aktif. Terakhir untuk kondisi baterainya sekarang semuanya sama-sama ada di 100% semua. Nah, ini dia. Jadi masih di 100% dan kondisinya masih dicas. Langsung aja kita matikan untuk chargernya. 3, 2, 1. Ya, chargernya sudah mati teman-teman. Langsung aja kita mulai. Yang pertama kita nonton TikTok kurang lebih 1 jam nonstop. Nanti kira-kira bagaimana dengan pengurangan baterainya. Start, kita standby di TikTok dulu. Oke. Ya, langsung aja kita mulai dari sekarang. Oke, sudah sekitar hampir 1 jam kita nonton TikTok nonstop. Langsung aja kita lihat untuk kapasitas baterainya sekarang. Kira-kira apakah perbedaannya cukup jauh? Dan ini dia. Ya, untuk baterainya jadi di sini yang paling boros ternyata ada di Oppo A18, kemudian yang paling hemat ada di Samsung Galaxy A05s. Oke, di sini masih cukup ketat ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini di ketiga yang layar HD malah kalah ya sama yang ketiga layar Full HD, walaupun di Oppo A38 ini sama ya 89 juga. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi saya selanjutnya mau nonton YouTube kurang lebih 1 jam juga. Nanti kita lihat untuk pengurangan baterainya. Untuk kualitasnya nanti saya usahakan sebisa mungkin di ini ya teman-teman, di Full HD. Tapi nanti kalau nggak bisa ya saya samakan pokoknya untuk kualitas videonya. Oke, supaya aman kita nontonnya Legawa Gadget saja. Langsung aja kita mulai dari sekarang.
Ya, sudah sekitar 1 jam stop kita nonton YouTube. Langsung aja sekarang kita lihat untuk baterainya apakah masih mirip-mirip seperti saat nonton TikTok. Dan ini dia untuk baterai yang tersisa. Ya, jadi di sini tetap di Oppo A18 dia yang paling boros, dan ternyata sekarang Samsung Galaxy A05s bisa disamakan dengan Vivo Y27. Jadi nggak paling awet ya di Samsung sekarang, soalnya bisa sama kayak di Vivo. Nah, sekarang saya mau lanjut lagi. Ini adalah tes yang biasanya paling penentuan. Soalnya saya akan tes gaming PUBG Mobile di ke-6 smartphone ini. Dan nanti setelah 1 jam akan saya cek untuk baterai yang tersisa. Ya, kita masuk dulu ke PUBG Mobile-nya. Ya, cukup disayangkan untuk di game kali ini saya bermainnya di grafik balance medium. Soalnya di Samsung Galaxy A05s maksimal cuma di balance medium saja. Jadinya di ke-6 smartphone ini sama-sama balance medium semua. Oke, sudah sama ya pengaturannya. Langsung aja kita mulai dari sekarang. Ya, sudah hampir 1 jam nonstop kita bermain PUBG Mobile, dan sekarang saya mau cek dulu untuk suhu selama bermain ini. Kita cek dari yang pertama di Oppo A18. Ya, dia ada di kisaran 42 derajat Celcius. Kemudian di Samsung A05 41, 42. Ya, tadi sempat di 42 juga. Kemudian di ini Vivo 42. Oke. Vivo Y27 42 juga. 43. Oh, dia paling panas sepertinya. Kemudian di Samsung A05s ini di 40. Oke, dia suhunya seperti yang paling adem ya, cuma di kisaran 40 derajat Celcius saja. Kemudian terakhir Oppo A38. Suhunya ada di 41 tadi maksimalnya. 41,7. Ya, jadi masalah suhu ternyata di sini terbukti untuk di MediaTek Helio G85 suhunya rata-rata ada di kisaran 41 sampai 43 yang paling panas di Vivo Y27. Sedangkan di Samsung Galaxy A05s yang Snapdragon 680 itu suhunya yang paling adem ya, cuma di kisaran 40 derajat Celcius saja. Dan sekarang sudah 3 jam, langsung aja kita lihat untuk baterai yang tersisa. Kira-kira bagaimana kondisinya? Apakah Oppo A18 masih yang paling boros di sini? Kita lihat. Oke, sebentar. Dan ini dia untuk kondisi baterainya. Ya, ternyata tetap yang paling boros ada di Oppo A18, tapi kemudian ini dipepet ya sama Samsung Galaxy A05. Sedangkan yang paling hemat sekarang malah ada di Vivo Y27 dan ini Vivo Y17s. Jadi di kedua Vivo malah yang paling hemat untuk daya tahan baterainya. Sekarang saya lanjut lagi sampai habis baterainya di antara ke-6 smartphone ini. Kita lanjut lagi main PUBG Mobile-nya sampai nanti ada yang mati. Ya, akhirnya di sini sudah ada yang mati, yaitu ini dia Samsung Galaxy A05s. Ya, cukup mengejutkan ya, ternyata dia yang mati duluan. Dan smartphone ini mati di 7 jam 4 menit lewat 57 detik. Ya, sekarang kita cek untuk smartphone lainnya, kira-kira baterainya tinggal berapa. Jadi, tiba-tiba ternyata malah si A05s duluan yang mati. Padahal tadinya kita kira dia bakal yang paling awet. Ya, kita lihat untuk baterainya sekarang. Jadi untuk baterainya ini di Vivo Y27 tadi nggak sengaja kepencet ya teman-teman. Jadinya ada di 25%. Dan langsung aja kita lihat untuk baterainya. Ya, ini dia untuk kondisi baterainya. Jadi di sini paling awet ternyata di Vivo Y17s, kemudian Vivo Y27 dan Samsung Galaxy A05 tinggal 1%. Ya, ini kejar-kejaran ya ternyata di kedua Samsung ini. Ternyata yang paling boros di antara kelima kompetitornya.
Ya, kita lanjut lagi sampai Samsung Galaxy A05-nya mati. Dia 1%-nya lama ya teman-teman. Jadi padahal 1% si A05 duluan. Ya, akhirnya di sini Samsung Galaxy A05 sudah muncul, jadi dia mati di 7 jam 10 menit lewat 9 detik. Gak lama setelah Samsung Galaxy A05s. Ya, kita lanjut lagi sampai ada yang mati lagi. Sama 3 gimana? Ya, akhirnya di sini Oppo A18 sudah mati. Dia mati di 7 jam 29 menit lewat 19 detik. Sekarang kita cek lagi untuk baterai para pesaingnya. Jadi setiap dua ya kita cek ya yang sudah mati. Dan ini dia untuk baterainya. Jadi ternyata Oppo A37 tinggal 2% dan di kedua Vivo masih lumayan. Ya, sekarang kita tunggu sampai di Oppo A37 ini mati. A38, sorry. Kamu minta minuman nggak? Ya, akhirnya di sini Oppo A38 sudah mati di 7 jam 42 menit lewat 29 detik. Sekarang tinggal di kedua Vivo yang masih bertahan. Memanaskan airnya, jadi aku santai aja supaya. Yap, akhirnya di sini Vivo Y27 sudah mati di 7 jam 56 menit lewat 10 detik. Sekarang kita lihat di Vivo Y17s kira-kira tinggal berapa persen untuk baterainya. Dan ini dia untuk persenannya tinggal 3%. Ya, paling sekitar 10 menitan lagi sudah mati juga. Kita tunggu sampai Vivo Y17s mati. Yap, barusan banget di sini Vivo Y17s mati, jadi dia mati di 8 jam 2 menit lewat 31 detik. Mohon maaf tidak tervideo, soalnya ternyata dia dari 2% sampai ke mati itu cukup cepat, tidak kayak di Vivo Y27. Cuma saya pastikan ini mati langsung saya stop untuk stopwatch-nya. Oke, akhirnya semuanya sudah mati. Baik, bagaimana hasil versus dengan baterai antara ke-6 smartphone entry level brand besar ini? Ya, ternyata di sini versusnya cukup seru ya teman-teman, yang dimana awalnya saya jagokan Samsung Galaxy A05s, tapi ternyata dia malah mati duluan. Jadi di sini yang paling boros ada di Samsung Galaxy A05s, yang dimana dia mati di 7 jam 4 menit lewat 57 detik. Kemudian yang kedua disusul oleh Samsung Galaxy A05 yang dimana dia mati di 7 jam 10 menit lewat 9 detik. Jadi di sini kedua Samsung yang mati duluan. Bedanya dari Samsung Galaxy A05s ke Samsung A05 itu ada di kisaran 5 menit lewat 12 detik saja. Jadi tidak begitu beda jauh ya di kedua Samsung ini. Kemudian yang ketiga yang mati duluan adalah Oppo A18 yang dimana dia mati di 7 jam 29 menit lewat 19 detik. Kemudian disusul sama Oppo A38 yang dimana dia mati di 7 jam 42 menit lewat 29 detik. Jadi bedanya dari Samsung Galaxy A05 ke Oppo A18 itu bedanya ada di kisaran 19 menit lewat 9 detik. Dan bedanya dari Oppo A18 ke Oppo A38 itu bedanya di kisaran 13 menit lewat 10 detik. Jadi bedanya dari kedua Samsung ke Oppo ini lumayan kerasa ya, hampir ada di setengah jam. Kemudian dari Oppo A18 ke A38 ini juga lumayan terasa. Kemudian ini dia juaranya adalah brand Vivo, yang dimana yang mati duluan adalah Vivo Y27, dia mati di 7 jam 56 menit lewat 24 detik. Jadi bedanya dari Oppo A38 ke Vivo Y27 itu ada di kisaran 13 menit lewat 40 detik. Dan juaranya yang paling badak adalah Vivo Y17s, yang dimana dia mati di 8 jam 2 menit lewat 31 detik. Jadi bedanya dari Vivo Y27 ke Y17s itu cuma di kisaran 6 menit 21 detik saja. Sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana manajemen daya dari masing-masing brand. Yang dimana ternyata yang paling boros ada di brand Samsung, kemudian yang kedua Oppo, dan juaranya adalah Vivo. Dan kita juga bisa tahu kalau ternyata layar Full HD Plus belum tentu bakal lebih boros daripada yang layar HD Plus. Dan ternyata di sini terbukti kalau ternyata bedanya ya nggak jauh-jauh banget lah antara yang Full HD Plus dengan yang HD Plus. Dan sekali lagi berarti juaranya adalah brand Vivo. Oke, cukup sekian gadget versus setan baterai antara ke-6 smartphone brand besar entry level. Apa saran berdebat tulis di kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk subscribe channel Lego Gadget supaya bisa semangat lihat konten. Saya Amir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.